Jadi pokoknya nanti kita cek semuanya ya, dicek bahwa penyakit-penyakit yang terlihat di kelinci adalah penyakit-penyakitnya pasien yang terpindah ke kelinci atas izin Allah. Contohnya yang pertama kita lihat ada gelembung masuk angin yang seperti ini, namanya gelembung masuk angin. Di sini ada, sebelah sini juga ada, sebelah sini ada, sebelah sini ada. Terus yang ini ya, ini juga sebelah sini juga ada gelembung masuk angin ada. Terus di tulang belakang sini boyok ini juga ada gelembung masuk angin. Gelembung masuk angin adalah masuk angin yang sudah bertahun-tahun, yang sudah lama intinya, yang tidak bisa keluar gitu loh. Masuk angin tapi nggak bisa keluar. Masuk angin itu penyebabnya banyak. Bisa karena dia sering angin-angin itu ya. Terus bisa karena telat makan. Telat makan kan bisa masuk angin juga maksudnya. Terus gelembung masuk angin ini bisa menyebabkan demam, bisa menyebabkan mudah masuk angin, bisa menyebabkan badan menggigil, apa sih greges, bahasa sininya greges. Terus bisa menyebabkan sistem kekebalan tubuhnya turun. Ketika sistem kekebalan tubuh atau imunitasnya turun, maka dia mudah sakit, mudah kena virus misalkan, entah itu virus flu atau virus batuk misalkan, atau dia sensitif dengan makanan-makanan yang mengandung zat kimia, sehingga tumben-tumbenan biasanya makan snack sehat-sehat aja, ini kok malah langsung sakit misalkan. Itu berarti sistem kekebalan tubuhnya lagi lemah misalkan, lagi turun banyak. Itu salah satunya bisa karena gelembung-gelembung masuk angin ini. Kipas angin, AC misalkan, itu kuat-kuatan. Setiap orang kan fisiknya beda-beda. Ada yang kuat banget sama AC, ada banyak. Yang tidak kuat ya juga banyak. Ada orang yang merokok 40 tahun tapi sehat-sehat aja, banyak kok. Ada yang rokok baru setahun langsung kanker, ya juga banyak. Berarti memang bahwa Allah itu menciptakan organ tubuh manusia itu kan kekuatannya berbeda-beda, tidak bisa sama itulah. Bisa jadi kakak adik yang satu doyan sambel, yang satu nggak doyan sambel, karena ususnya sensitif dengan sambel, bisa jadi. Kemudian bahwa gelembung masuk angin ini juga yang saya sampaikan ini nanti untuk pembelajaran kita yang dewasa juga ya nanti. Bahwa kita yang dewasa juga mungkin lebih banyak gelembung masuk anginnya, kita nggak kelihatan juga. Nah, gelembung masuk angin ini juga bisa menyebabkan mengeringnya pelumas pada sendi-sendi tulang. Seperti kita yang dewasa misalkan masuk angin saja, itu kan tulangnya pada linu misalkan, itu karena pelumas pada sendi-sendi tulangnya itu kayak mengering gitu kan. Airnya yang harusnya licin itu nanti kasar, nanti akhirnya dia aus itu rusak karena gesekan, itu bisa seperti itu. Nah, ciri-ciri tulang yang aus atau rusak karena gesekan, karena mengeringnya pelumas pada sendi tulang itu, yaitu seperti ini, tulangnya merah-merah seperti ini. Ini nggak bisa hilang, ini ada di dalam, digosok-gosok nggak bisa hilang, ini ada di tulang bagian dalam. Kan sebelah sini lumayan ya pegel, apa linu, apa nanti badannya, ya pada akhirnya ketika sakit ya luar biasa lah rasanya, bisa sampai ke sendi-sendi tulang itu kan maksudnya. Seperti ini. Jadi gelembung masuk angin ini sudah berangsur-angsur pindah ke kelinci. Jadi gelembung masuk angin yang ada di dalam tubuhnya pasien sudah mulai hilang. Syukur-syukur satu kali terapi kelinci ini langsung 100% kepindahnya, syukur-syukur. Yang diharapkan seperti itu. Gelembung masuk angin seperti ini secara umum ya, entah itu anak-anak atau dewasa. Gelembung masuk angin seperti ini kalau dikerok, kan kadang masuk angin dikerok gitu ya. Itu nggak bakal mempan. Karena yang namanya dikerok itu menghilangkan masuk angin yang masih baru, yang masih sehari 2 hari ibaratnya. Kalau sudah jadi gelembung masuk angin seperti ini, dikerok tidak mempan. Tapi ini lewat doa terapi kelinci ini insya Allah mempan kepindah ke sini. Ada mempan lagi yang manual ya, pakainya bekam, yang bekam itu. Tapi kan misalkan anak kecil dibekam kan kasihan ya, yang keluar darah disedot itu kan sakit banget, nyedotnya kan sakit. Itu seperti itu. Ini alhamdulillah kepindah-kepindah. Namanya kita memperbaiki sistem juga. Seperti ini juga ada penyumbatan pembuluh darah di kedua kaki. Ini juga bisa kakinya pada pegel atau apa. Ya mungkin anak kecil sih kurang bisa cerita tentang apa. Intinya badannya sakit. Pokoknya badan saya sakit titik, nggak tahu lah gitulah. Siapa tahu kan ini pegel kayak habis kecapean apa gitu kan. Tapi dia sering ini. Oh gitu ya. Oh iya. Kayak wong tua lah ya.
Ya kayak gini kan penyumbatan darah ini kan kakinya pegel. Ini termasuknya aktif, mesti lari-lari apa iya aktif ya. Iya kayak gini kan ya lumayan. Meskipun ketika sakit juga dia tidak bisa cerita, bisanya cuma nangis. Kan anak kecil kan gitu, bisanya cuma nangis. Nah kemudian di bagian sini, ini juga ada penyakit. Ini penyumbatan pembuluh darah di belakang leher. Ini kelihatan ya, ada kayak hitam-hitam penyumbatan darah itu di belakang leher atau di belakang kepala. Ini yang bikin kepala sakit, sininya panas, kepalanya panas atau pegel, atau bahasa sininya bengel namanya, sini sakit. Ini karena seperti ini, bahwa di punggung sampai leher belakang itu ada namanya hormon kortisol atau sampah-sampah pada darah. Itu yang sering terjadi penyumbatan di area atas, itu naik ke atas sebelah sini. Jadi organ tubuh itu kan dipenuhi dengan saluran darah. Ketika saluran darahnya mengalami macet, penyumbatan, maka mudah terjadinya penyakit-penyakit yang datang gitulah. Ini penyakit-penyakit pada darah. Nah ini sudah pindah ke sini, insya Allah mudah-mudahan sebelah sininya lancar lagi kan gitu kan. Jadi tugas saya adalah bantu doa supaya sistem-sistemnya bagus saja, lancar gitu kan. Insya Allah kalau sistem darahnya lancar, insya Allah sehat walafiat kok. Nggak anak-anak nggak dewasa juga gitu. Dibuka ya di dalamnya ya. Dibuka di dalamnya, nanti kita lihat di dalamnya. Siapa tahu ada kupon berhadiah. Tidak ada hadiah. Hitam ya. Iya ya Allah. Nah ini yang netes-netes ini penyakit. Namanya cairan asam lambung namanya. Cairan asam lambungnya banyak. Cairan asam lambung itu bisa mengakibatkan perutnya kembung kayak plung gitu kan. Terus apa kroyok misalkan. Terus perutnya mengeras. Apa ya bahasa sininya bangka, namanya bangka. Bukan Bangka Belitung, bukan ya. Terus bisa menyebabkan mual mutah. Entah itu mualnya sampai mutah atau tidak mutah, pokoknya mual gitu. Kemudian cairan asam lambung itu satu saluran dengan cairan asam yang ada di otak. Jadi ketika cairan asam lambungnya naik, cairan asam yang di otak juga naik sehingga apa? Sakit kepalanya puyeng. Misalkan kita yang dewasa ya, misalkan ibu gitu ya. Ibu habis tiduran terus mau berdiri itu terus puyeng gitu. Berarti asam lambungnya lagi naik gitulah. Karena asam lambung naik itu sininya puyeng. Misalkan diminum bodrek, paramek ya nggak bisa. Ininya kok sumbernya dari sini kok. Nah, ciri-ciri cairan asam lambung kita naik, ciri-cirinya gini. Misalkan kita pagi-pagi mandi ya. Pagi-pagi mandi kan sikat giginan. Pas sikat giginan itu misalkan. Nah, itu berarti cairan asam lambungnya lagi banyak. Cairan asam lambung penyebabnya juga banyak, yaitu masuk angin lah, angin itu, atau makannya telat, terus sering nahan lapar, maksudnya kerja dalam keadaan lapar, kerja aktivitas tapi lapar padahal. Itu asam lambungnya langsung naik. Nah ini cairan asam lambungnya kepindah-pindah ke sini, insya Allah normal lagi gitu ya. Namanya di servis lah itu loh. Kemudian di ini apa namanya tenggorokan. Ini di tenggorokannya banyak penyumbatan darah kayak gini, lendir. Di tenggorokan. Oh iya kayak ngorok itu ibaratnya. Gini loh, ini lendirnya banyak. Lendirnya banyak sekali. Ini ya lendir yang sudah jadi kerak, yang sudah keras ini. Ini alhamdulillah kepindah ke sini. Jadi mudah-mudahan sininya bersih gitu ya. Terus ini flek, ini paru-parunya ada fleknya. Ini kan flek. Jadi pindah dalam